Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Santri kelas 5 ya, agama dan sosial yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, pada kesempatan kali ini kita kembali bertatap muka meskipun tidak secara langsung ya. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang beberapa materi dalam ilmu hadis. Insya Allah kita akan melanjutkannya pada kesempatan kali ini. Ya, pada pertemuan yang ketiga ini, bab 3 ini, ya, kita akan mempelajari tentang pembagian hadis. Ya, jadi hadis itu ternyata bermacam-macam jenisnya. Ya, jadi tidak cuma kita tahu ada hadis, kita kalau hafalan hadis kan hanya kita tahu oh hadis kemudian dihafalkan. Ternyata hadis itu ada jenisnya. Ya, beberapa kita sudah sering dengar istilahnya. Ya, maka kita akan mendalaminya pada bab ini. Ya, mengapa terjadi banyak jenis hadis? Ya, karena perbedaan sudut pandang dalam menilai sebuah hadis itu. Ya, karena perbedaan penilaian itu maka menjadi pembagiannya jadi bermacam-macam. Ya, contohnya misalnya ketika kita memandang sebuah hadis ya dari segi kualitasnya, ini hadis sahih apa tidak? Nah, sahih itu adalah salah satu pembagian hadis. Ya. Kalau dilihat dari bagus atau tidaknya sebuah hadis itu bisa dipakai apa tidak untuk dalil, itu nanti pembagiannya menjadi 3. Sahih, hasan, doif. Nah, kita sering dengar nih 3 istilah ini. Ya, kalau hadisnya sahih berarti bisa kita pakai. Hasan juga bisa kita pakai jadi dalil. Kalau doif ya tidak bisa. Nah, itu adalah salah satu dari model pembagian hadis yang dilihat dari segi kualitas hadisnya. Ya. Nah, di sini ya kita akan mempelajari tentang pembagian hadis berdasarkan jumlah sanadnya. Nah, kita istilahkan sebagai kuantitas. Jadi ternyata ya santri sekalian, kalau kita menemukan sebuah hadis ya misalnya khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Itu hadis berasal dari Nabi SAW. Nah, ternyata ketika kita telusuri sanadnya, ya kita kan sudah tahu apa itu sanad ya di pelajaran kelas 4. Ternyata tidak hanya satu sumbernya. Ya, mungkin bisa jadi sumber dari Imam Muslim, bisa jadi dari imam-imam yang lain. Nah, perbedaan jumlah sanad itu menentukan ya perbedaan penamaan hadis dari segi ini. Ada hadis yang sanadnya cuma 1 saja. Itu namanya apa? Ada hadis yang sanadnya 2, jalurnya 3, atau bahkan ada hadis yang jalurnya sangat banyak, diriwayatkan oleh hampir semua perawi hadis. Ya, maka itu membuat satu hadis bisa berbeda-beda istilahnya. Nah, di sini terbagi menjadi 2 namanya. Ya, hadis mutawatir dan hadis ahad. Ya, apa itu hadis mutawatir? Ya, kita akan mendalaminya nanti. Tapi secara sederhana, hadis mutawatir itu adalah hadis yang ya mempunyai banyak sekali jalur periwayatan. Ya, sehingga sampai pada kesimpulan, wah ini nggak mungkin bisa dipalsukan karena sangat banyak. Ya, kita bisa lihat contohnya Al-Quran. Al-Quran itu karena dihafalkan oleh ribuan orang di setiap zaman generasi, dari generasi ke generasi, ya, sampai pada kesimpulan
kalau ada satu orang jahat ingin memalsukan Al-Quran, itu pasti sudah ketahuan. Ya, karena banyak yang menghafalkan. Ya, mau diubah ayatnya, mau dihilangkan ayatnya, mau dibagaimanapun, tidak akan bisa. Karena sampai sekarang ribuan, ratusan ribu orang menghafal Al-Quran. Nah, hadis mutawatir mirip dengan itu. Jadi karena saking banyaknya yang meriwayatkan hadis ini, salah satu hadis, maka sampai kesimpulan hadis ini tidak bisa dipalsukan lagi. Ya, itu hadis mutawatir. Kalau hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh tidak sebanyak hadis mutawatir. Ya, tapi juga bermacam-macam jumlahnya. Ya, ada yang 9 jalur riwayat, ya. Ada yang 7, ada yang bahkan 2 atau bahkan hanya 1 jalur periwayatan dari hadis ini. Namanya akan menjadi bermacam-macam. Ya. Ya. Pada bab ini juga kita akan mengetahui satu fakta, ternyata ya bervariasi jumlah sanadnya tadi yang sudah kita sampaikan, ya. Nah, penjelasannya bagaimana? Ya, kita akan mendapatkannya di bab ini. Maka saya harapkan kita bisa mendalami bab ini dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan jawaban dari rasa penasaran yang kita bertanya-tanya, ya. Sebenarnya ini pembagian hadis ini berapa aja sih, ya? Apa saja macam-macamnya? Ya, insya Allah kita akan mendapatkannya dalam bab ini jika kita mempelajarinya dengan baik. Nah, sekali lagi seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, silahkan kita bisa mendalami, ya. Kalau kita merasa belum puas ya dengan pembelajaran materi yang ada di sini, kita bisa cari sendiri, ya, perdalam sendiri, ya. Kita kumpulkan beberapa materi yang ada, kita catat dengan bahasa kita, ya. Kemudian bisa kita gunakan untuk memperkaya pemahaman kita. Tugas-tugas yang ada nanti insya Allah akan menunjang itu. Silahkan bisa diakses di halaman siswa.mualimin.sch.id, ya. Semua materi ya insya Allah ada di situ. Termasuk slide ini, termasuk nanti tugas yang ada. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari, mendalami ilmu hadis, ya, dalam rangka kita mencintai Nabi Muhammad SAW, ya, mengikuti ittiba, ya, Nabi SAW, dan kita bisa tidak kemudian mudah tertipu oleh, ya, kalau ada sebuah perkataan yang mengatasnamakan Nabi, ya, itu hadis atau bukan, ya. Kemudian kita bisa mengidentifikasinya. Oh, ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, dan lain sebagainya, ya. Kita akan pelajari, ya, insya Allah, ya, pada pelajaran ilmu hadis sampai kita bisa, ya, membedakannya dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Santri sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, ya. Pelajaran selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang hadis ditinjau dari segi kualitas, ya. Semoga kita dimudahkan, ya. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.